Kabel. Bencana angin puting beliung merusak permukiman 3 desa di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang pada Sabtu malam. Ketiga desa yang diterjang angin puting beliung yakni Desa Duta Yosomulyo, Desa Bumisari, dan Desa Gedung Jaya. Menurut warga, angin besar tersebut datang saat bersamaan dengan hujan lebat. Warga sempat berhamburan keluar rumah mencari perlindungan yang lebih aman. Di Desa Duta Yosomulyo, 2 rumah ambruk dan 2 warga terluka akibat tertimpa atap rumah. Begitu angin, hujan langsung metu aku mas. Okay. Metu terus dilalah ya nyinggung karo sing kuwasa lah sing jelas. Nah, terus dilalah aku bengok-bengok karo mamae kuwi wong wis gruduk. Mamaku ndilalah aku baterai ngene, ndilalah iso metu ngono lho Mas. Nek ora iso metu iki mau paling ndek nang kene iki posisine iso kebuan lemari deh. Iku. Korban untuk Bapak Kamsi pemilik rumah ini di bagian punggung tertimpa kayu bagian atapnya, sementara ibu yang di sebelah itu terkena pecahan asbes. Berarti yang rusak sedikit ada hanya beberapa, yang parah hanya 2 Pak ya? Yang cukup parah dua rumah ini Mas. Rumah ini. Okay. Tidak ada korban jiwa akibat bencana angin ini, namun dari data pihak Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, belasan rumah rusak, 2 ambruk. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga menumbangkan pohon dan merusak fasilitas umum seperti sekolahan dan balai desa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tidak hanya motor, pencurian mobil juga marak terjadi di Bandar Lampung. Sabtu dini hari, 2 mobil minibus bermesin diesel dan merek yang sama raib digasak pencuri. TKP pencurian di Jalan Sultan Hasanuddin, Teluk Betung Selatan, dan Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Salah satu korban yakni Rahmat Berdian, minibus dengan plat nomor polisi BE1339AK miliknya yang saat malam hari biasa diparkirkan di depan ruko yang tak jauh dari rumahnya di Jalan Raden Intan, raib digasak pencuri. Pencurian mobilnya terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di ruko sekitar lokasi. Pelaku datang ke lokasi dengan mengendarai minibus dan langsung parkir di samping mobil yang akan dicurinya. Seorang pelaku kemudian merusak pintu mobil dan langsung membawa kabur mobil korban. Mau sholat subuh, kok nggak ada mobil? Saya tanya sampai ke bawah, nggak ada. Kita lihat dari CCTV, rupanya memang ada mobil putihnya itulah, lewat mobil putih itu. Kayak, tapi hebatnya tuh orang itu nggak turun gitu loh. Dia ngotot di situ nggak turun dia. Udah lama, cuma setelah waktu masuk sini tuh nggak turun. Kasus pencurian 2 minibus di 2 lokasi di Bandar Lampung tersebut diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Pada Minggu siang, pencurian sudah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Korban meminta kepada polisi agar para pelaku dapat segera ditangkap dan diberikan sanksi tegas. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Tiga kafe disegel oleh pemerintah Kota Bandar Lampung karena melanggar jam operasional dan protokol kesehatan pada Sabtu malam. Masih adanya tempat usaha yang melanggar aturan sangat disayangkan karena COVID-19 masih ada. Penyegelan dilakukan setelah tim justisi gabungan Polri dan TNI yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyisir sejumlah lokasi. Hasilnya sebuah usaha angkringan dan 3 kafe disegel karena melewati waktu operasional pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain menyegel kafe, Pemkot Bandar Lampung juga menegur sejumlah penginapan yang belum menyediakan pemindai kode batang untuk aplikasi Peduli Lindungi. Operasi justisi digelar untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian baru. Bang, bukain bang. Lu biasa ngebuka bang, bukain. Ada beberapa kafe yang harus kami segel karena beliau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan, perjanjian. Jam 10 semua sudah tutup. Tapi ternyata sampai jam 12 sekarang masih banyak yang buka.
Nah, ini pelajaran bagi semua kafe-kafe yang sudah pernah ketemu Bunda Eva, dan kita sudah membuat pernyataan dari semua kafe-kafe. Jadi tolong ditaati. Batasan jam operasional diatur dalam Instruksi Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021. Pemerintah Kota Bandar Lampung menutup sementara tempat hiburan malam, karaoke, spa, tempat pijat, hingga pusat kebugaran sejak 24 Desember hingga 3 Januari 2022. Sementara lokasi wisata buka pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat, dan pengunjung dibatasi 30% dari total kapasitas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bener buka ini. Sehari setelah Hari Raya Natal, harga telur naik drastis seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Minggu pagi. Harga telur di pasar ini yang dijual pedagang mencapai Rp29.000 per kilogram. Harga telur naik Rp3.000 dibandingkan 3 hari lalu, tepatnya 2 hari sebelum Hari Raya Natal yang masih di kisaran harga Rp26.000 per kilogram. 17 itu sama dia beli pakan itu udah. Tingginya harga telur dikeluhkan emak-emak. Mereka meminta kepada pemerintah agar dapat segera mengatasi kenaikan harga telur ayam. Ya gimana ya, biasanya 25 ya sekilo, ini sampai Biasanya berapa, Bu? biasa sampai 20 kalau sekilo. Sekilo ini sekarang udah berapa? Ini hampir 30 hampir ini. Oh, 30-an ya? Iya. Iya. Harapannya ke depan seperti apa, Bu? Ya semua minta kayak biasa aja lah, diturunin. Ya pembelinya biar ringan. Menurut pedagang, naiknya harga telur akibat berkurangnya pasokan dari pengusaha ayam petelur. Sebab saat harga telur murah beberapa waktu lalu, banyak pengusaha ayam petelur yang bangkrut. Kurang lebihnya hampir 1 minggu sebelum menjelang Natal. Tahu nggak sih, Bu, penyebabnya? Penyebabnya karena kurang pasokan. Pasokan dari kandang. Dari Karena kandang. Banyak ayamnya ini pada dijualin lagi harga murah. Oh, waktu saat kemarin Waktu itu ya? harga 17 itu, peternak banyak yang bangkrut, tutup kandang, pikir gitu. Oh, jadi begitu. dampaknya sekarang ini karena banyak permintaan. Harga telur Rp29.000 tersebut dijual pedagang grosir. Untuk penjualan telur ayam eceran mencapai Rp31.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tapi rakyat menderita.